Selamat malam, semuanya. Sebuah kehormatan bisa bersama Anda di sini malam ini, dan bagi Anda yang menonton secara online, kami ucapkan selamat datang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman saya, Saudara Jonathan Zirkel, untuk presentasi yang luar biasa. Dan saya menyadari, saya seperti mengikuti jejak dari Saudara Zirkel, saya juga datang sebagai pengungsi ke Amerika pada tahun 2007. Dan Amerika adalah negeri yang penuh kebebasan dan kesempatan bagi mereka yang datang ke negeri ini. Menurut saya, penting bagi kita untuk melihat fakta bahwa Amerika memang memiliki berkat yang luar biasa tentang itu. Dan itu tercantum di dokumen fondasi kita, dari hak asasi manusia dan undang-undang. Dan dari mereka yang menyusun dokumen-dokumen luar biasa itu. Jadi saya berdiri di hadapan Anda dengan setelan abu-abu malam ini, dan mungkin bagi Anda tidak terdengar penting untuk mengenakan setelan abu-abu. Tapi saya dulu menggunakan kacamata hitam, karena saya dulu berambut hitam. Dan kemudian saya ganti kacamata berwarna abu-abu, karena warna rambut saya berubah menjadi abu-abu. Dan baru-baru ini seseorang menulis surat kepada saya dan berkata, kamu perlu setelan yang lebih terang, karena rambut Anda sudah beruban. Jadi saya membeli setelan abu-abu. Jadi saya semakin berubah menjadi pria abu-abu di depan mata Anda dengan berlalunya waktu. Jadi malam ini saya akan membagikan pelajaran tentang filosofi politik dan ekonomi kepausan. Saya telah membawakan pelajaran ini 2 bulan yang lalu di Huntsville, Alabama. Saya telah mengeditnya sedikit dan menambahkan beberapa hal. Tapi saya pikir pesan yang saya sampaikan malam ini adalah pesan yang penting bagi kita semua. Karena kita berada di ambang zaman yang luar biasa. Dan orang yang menyadari apa yang terjadi di dunia kita saat ini, menyadari bahwa kebebasan yang kita nikmati selama ini di Barat dan di Amerika dan di seluruh dunia. Kebebasan-kebebasan itu tidak dapat diterima begitu saja. Dan pada kenyataannya ada banyak orang yang memiliki kekuasaan, lebih memilih untuk tidak memiliki kebebasan seperti yang ditulis oleh Roger Williams. Jadi saya mengundang Anda untuk menundukkan kepala bersama saya, kita akan meminta Roh Kudus untuk memberkati waktu kita bersama. Bapa Surgawi, saat kita berbagi saat-saat ini bersama, saya berdoa agar Roh-Mu akan berbicara melalui saya dan kepada saya. Saya berdoa agar Engkau membawa keyakinan dan pertobatan baru bagi setiap pendengar firman ini, baik di gereja ini malam ini atau yang mengikuti secara online. Bapa, saya meminta pengampunan atas dosa-dosa saya, dan saya meminta pencurahan Roh-Mu dengan cara yang indah malam ini. Dalam nama Yesus, saya berdoa, amin. Jadi, bagi Anda yang familiar dengan kitab Wahyu, khususnya pasal 12-14, kita tahu bahwa di inti dari kitab Wahyu khususnya pasal 13, ada 2 binatang. Ada binatang laut yaitu kepausan, dan ada binatang darat, yang diidentifikasikan sebagai Amerika Serikat dalam perannya di akhir zaman. Dan dalam Wahyu 13, Allah menyatakan bahwa krisis terakhir, perpecahan terakhir di planet bumi. Bukan antara Partai Republik dan Partai Demokrat atau konservatif dengan buruh atau kulit hitam dengan kulit putih atau yang kaya dengan miskin. Perpecahan itu akan berada di antara kebenaran dan kesalahan. Sebuah kesalahan yang akan diketahui sebagai kesalahan, tetapi akan ditegakkan sebagai kesalahan. Karena kebenaran tidak dapat diterima oleh pola hidup dan orang-orang di dunia ini. Dan mereka yang mengikut Yesus Kristus akan mengalami penganiayaan, bukan karena dunia membenci mereka tetapi karena dunia membenci Yesus Kristus. Dan jika mereka tidak dapat menangkap Yesus Kristus, dunia akan menangkap para pengikutnya. Jadi, jika kita ingin menjadi pengikut Yesus sampai akhir zaman, kita tahu bahwa ada perjalanan yang berat di depan kita sebelum kabar baik itu datang, yaitu Yesus datang dan menyelamatkan umatnya. Sekarang, dalam Wahyu 13, kita mengetahui akan ada penyembahan palsu yang dipaksakan oleh kekuasaan ekonomi global. Akan ada pengucilan sosial, akan ada penganiayaan, dan pada akhirnya hukuman mati bagi mereka yang setia kepada Tuhan. Jadi malam ini saya akan berbicara tentang filosofi politik dan ekonomi kepausan yang dijelaskan pada bagian pertama dari Wahyu 13. Karena dari filosofi politik dan ekonomi kepausanlah yang akan mendorong munculnya binatang kedua dari Wahyu 13, yaitu Amerika Serikat. Jadi perjalanan kita malam ini, kita akan melihat reformasi dan kebebasan beragama. Dan mengutip sedikit dari yang telah disampaikan oleh Saudara Zirkel beberapa waktu yang lalu. Kemudian kita akan melihat dogma dan doktrin ekonomi Katolik, dan kemudian kita akan melihat ajaran politik Katolik. Kita akan melihat bagaimana penerapannya dalam 3 tahun terakhir, dan kemudian kita akan sampai pada kesimpulan kami di sini malam ini. Jika kita akan fokus, pertama-tama pada reformasi dan kebebasan beragama. Saya pikir hari ini kita lupa betapa radikal reformasi yang sebenarnya terjadi. Reformasi membangkitkan kembali konsep kebebasan memilih yang telah diinjak-injak selama lebih dari 1000 tahun hingga saat itu oleh Gereja Roma. Sekarang, ketika reformasi muncul di awal tahun 1500-an, Gereja Roma Katolik merupakan monopoli gereja yang kejam. Dan dipaksakan karena semua monopoli dilakukan dengan sistem komando dan kontrol, dan paksaan.
Reformasi menekankan kebebasan memilih, yaitu kebebasan untuk percaya atau tidak percaya pada dogma Roma Katolik. Kebebasan untuk menjadi anggota atau tidak menjadi anggota Gereja Roma Katolik. Kebebasan untuk berkontribusi secara finansial atau tidak berkontribusi secara finansial terhadap biaya operasional hierarki Roma Katolik. Kebebasan untuk hidup selaras dengan firman Allah atau hidup selaras dengan dogma dari manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Maka reformasi merupakan perubahan yang sangat besar di dalam sejarah manusia. Dan seperti yang dikatakan Jonathan Zirkel beberapa menit yang lalu, dari semua kebebasan yang kita dapatkan di Amerika Serikat, khususnya yang tertulis dalam hak asasi manusia, yaitu kebebasan beragamalah yang paling utama. Dan bukan suatu kebetulan jika kebebasan beragama adalah kebebasan pertama yang disebutkan dalam amandemen pertama pada hak asasi manusia. Yang tertulis, Kongres tidak boleh membuat peraturan yang menghormati pendirian suatu agama atau melarang pelaksanaannya secara bebas. Para pendiri negara kita, para perumus konstitusi kita, para penulis hak asasi manusia, memahami bahwa kebebasan memilih adalah kebebasan dasar yang menjadi landasan berdirinya Amerika Serikat. Untuk semua orang yang datang ke negara ini, dan kita datang ke negara ini dari seluruh dunia. Saya pun bicara sebagai imigran di sini malam ini. Tapi yang menyatukan kita adalah kita menerima kebenaran ini dan kita telah dianugerahi hak ini oleh pencipta kita. Ada seorang pencipta, dia memberikan kita hak-hak ini. Dan tanggung jawab nomor satu yang kita miliki di hadapan Allah dan sesama kita adalah kebebasan memilih kita. Untuk hidup selaras dengan bisikan Roh Kudus di dalam hati kita dan di dalam hidup kita. Maka Luther mengubah reformasi, mengubah sumber otoritas gereja, dari otoritas teologis, otoritas sosial dan politik, jauh dari manusia yang korup kepada firman Allah. Beralih dari tradisi lisan yang tidak tertulis yang berubah-ubah di Roma, menjadi tradisi yang stabil, tertulis, permanen, dan kitab suci yang sempurna. Luther menemukan dalam kitab suci bahwa keselamatan tidak diperoleh oleh orang berdosa, dan kita juga tidak memperolehnya dengan bekerja sama dengan Allah. Dan juga tidak diberikan oleh hierarki kepausan yang korup. Tetapi diterima melalui iman sebagai sebuah pemberian cuma-cuma langsung dari Bapa Surgawi yang penuh kasih. Jadi keselamatan kita dulu dan keselamatan kita hari ini tidak bergantung pada kehadiran para biarawan atau imam, kardinal atau uskup atau paus. Dan keselamatan kita juga tidak bergantung pada ritual atau upacara, sakramen-sakramen, pengakuan dosa, atau penebusan dosa. Setiap orang di sini malam ini akan menjawab secara langsung kepada Allah dalam penghakiman akhir. Tanpa diwakilkan oleh seorang paus, seorang imam, seorang kardinal, atau seorang pendeta untuk menjawab bagi mereka atau menjadi perantara bagi mereka. Kita harus berdiri di hadapan Allah dengan iman kita sendiri. Kita harus mempertanggungjawabkan setiap perkataan dan perbuatan kita. Kita adalah makhluk bermoral yang bertanggung jawab kepada pencipta kita yang bermoral. Setiap orang bertanggung jawab atas penghukuman atau keselamatan kekalnya. Oleh karena itu, kita adalah bagian dari reformasi radikal. Reformasi radikal mengatakan bahwa Anda dan saya memiliki hak untuk membaca firman Allah dalam bahasa kita sendiri. Dan bahwa Allah akan memberikan pemahaman yang benar untuk keselamatan Anda. Reformasi radikal tidak mengatakan bahwa para pendeta harus berkhotbah dari mimbar dan semua orang harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh para pendeta. Reformasi radikal mengatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas Alkitab dalam bahasa mereka. Dan Allah akan memberikan pemahaman yang benar untuk keselamatan karena itulah mengapa Alkitab ditulis. Bahwa kita dapat dipulihkan ke dalam hubungan kekal dengan Allah. Kita mungkin tidak memahami semua maksud di dalam firman Allah yang telah diberikan kepada kita. Tetapi kita berharap sebagai bagian dari reformasi radikal, kita memiliki hak untuk membaca Alkitab dalam bahasa kita sendiri. Itu adalah hak yang tidak boleh kita anggap remeh. Saya baru saja kembali dari Malaysia pada hari Sabat yang lalu. Saya berada di Malaysia, yang merupakan negara Muslim yang sangat ketat. Dan saya dapat mengatakan kepada Anda bahwa hak untuk membaca Alkitab diatur secara ketat oleh pemerintah. Ada peraturan yang ketat untuk melarang penginjilan dan menuntun orang Muslim kepada iman kepada Yesus Kristus. Dan ada hukuman yang sangat ketat untuk hal ini di banyak negara di seluruh dunia saat ini. Bagaimanapun bentuknya, buku ini adalah buku yang paling dilarang, bukan hanya dalam sejarah, tetapi juga di dunia saat ini. Jadi kita adalah pewaris reformasi radikal. Luther menemukan, seperti yang dikatakan Jonathan sebelumnya, bahwa semua orang Kristen adalah imam. Yaitu keimaman yang semua orang percayai bahwa Yesus Kristus adalah imam besar kita. Ia menemukan di dalam Alkitab, tidak ada perantara oleh Bunda Maria atau oleh orang-orang kudus atau para imam. Dan semua orang dapat datang langsung kepada Allah dalam doa. Kita semua memiliki hak itu malam ini, untuk datang ke hadapan Allah dalam doa, di depan umum atau secara pribadi. Prinsip-prinsip Protestan mengangkat individu dan hak-hak serta tanggung jawab individu. Prinsip-prinsip ini menekankan ketekunan, hak milik pribadi, hukum kontrak, dan kebebasan memilih. Sekarang, mengapa demikian? Karena dinyatakan demikian. Jika Anda dilahirkan dari iman Katolik, maka akan ada istilah baptisan anak, dan dalam dogma Katolik Anda tidak perlu dilahirkan kembali. Jika Anda berdosa, Anda membayar uang yang disebut pengampunan, dan Anda diizinkan untuk tetap berbuat dosa. Jika Anda berbuat dosa lagi, Anda cukup mengucapkan beberapa doa Maria, dan membayar sejumlah uang ke gereja. Tetapi tidak perlu melakukan pertobatan.
dan tidak perlu dilahirkan kembali. Sebagai orang Protestan, kami tidak mempraktikkan baptisan bayi, kami mempraktikkan baptisan orang percaya. Yaitu ketika Anda sudah cukup dewasa, cukup cerdas dan menyadari bahwa saya adalah orang yang berdosa dan tersesat tanpa juru selamat. Saya berpaling kepada Allah dengan iman, saya mengakui dosa saya, dan menerimanya dengan iman. Karunia keselamatan Kristus yang ditawarkan kepada saya di Kalvari, dan saya dilahirkan kembali. Dan oleh karena itu, jika aku berbuat dosa sejak saat itu, jika aku berbuat dosa, solusinya adalah pengakuan dan pertobatan dan meminta Roh Kudus untuk memberikan saya kemenangan atas dosa itu. Maka, umat Katolik tidak memiliki alasan untuk naik di atas level dosa yang paling dasar. Umat Protestan mendorong orang untuk dilahirkan kembali dan menjalani kehidupan roh. Selama berabad-abad, inilah sebabnya mengapa negara-negara Protestan cenderung makmur, dan negara-negara Katolik cenderung semakin terpuruk. Kita melihatnya secara langsung di seluruh dunia saat ini. Jadi Amerika dibangun di atas prinsip Protestan seperti yang disampaikan oleh orang-orang seperti Roger Williams. Sehingga dihasilkanlah hak asasi manusia dan kebebasan sipil kita hari ini, termasuk kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan menjalankan agama, hak istimewa kebebasan untuk melawan tuntutan yang memberatkan diri sendiri. Dan yang kelima bisa dikatakan, kekuasaan juri yang independen dari perintah pengadilan, hak untuk tidak dipenjara tanpa alasan. Ini adalah dasar dari perjanjian sosial kita, yaitu pemerintahan dengan persetujuan pemerintah. Atau seperti yang Abraham Lincoln katakan setelah peristiwa Gettysburg, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Yang saya pikir semakin jarang kita lihat akhir-akhir ini. Tetapi seluruh perjanjian sosial kita didasarkan pada prinsip-prinsip Protestan yang kita lihat di layar. Dengan demikian, kaum Protestan dibebaskan dari kekejaman, pertumpahan darah, pendendam, dan pengawasan ketat dari Gereja Katolik Roma. Dan prinsip-prinsip reformasi yang disampaikan oleh Luther dan yang lainnya, menghapus seluruh hierarki zaman kegelapan. Hierarki politik, hierarki ekonomi, hierarki gerejawi, dan hierarki sosial. Sulit bagi kita untuk membayangkan gempa bumi yang diwakili oleh reformasi pada abad pertengahan di seluruh Eropa. Jadi dengan latar belakang tersebut, mari kita lihat apa yang dikatakan Gereja Katolik tentang dogma ekonomi. Nah, Gereja Katolik, dan Anda mungkin akan memahaminya. Jika Anda belum memahaminya sekarang, saya tidak mendukung dogma Gereja Katolik. Ibuku berasal dari Irlandia. Dan kami telah melihatnya secara langsung selama berabad-abad. Apa yang terjadi ketika Anda menghadapi kekuatan politik yang tidak dapat dikontrol, rahasia, yang otoriter seperti Gereja Katolik. Dan teror yang ditimbulkan kepada orang-orang yang tidak bersalah. Di Irlandia, bahkan sampai tahun 1970-an, kami memiliki rumah kerja di mana anak laki-laki dipekerjakan di bawah pengawasan para biarawan. Kami memiliki tempat penampungan Putri Magdalena, di mana gadis-gadis muda yang mungkin tunawisma atau pelarian atau hamil di luar nikah dikirim. Dan mereka menghadapi pelecehan yang paling parah di sepanjang tahun 70-an dan 80-an beberapa tahun yang lalu. Ini adalah masa hidup saya, peristiwa ini sungguh nyata. Saya melihat hal ini di sisi keluarga saya yang berasal dari Irlandia. Gereja Katolik adalah institusi kuno yang dibangun di atas darah, kebohongan, korupsi, dan dokumen penipuan. Seperti donasi Konstantin atau dekret Isidore, seperti yang akan Anda lihat dalam beberapa saat lagi. Hal ini diatur oleh seorang kaisar absolut, terstruktur dalam hierarki yang kaku. Ini berskala global, bersifat kebangsawanan, dapat dipertanggungjawabkan kepada semua penduduk, dan tidak ada pejabatnya yang dipilih oleh orang biasa. Tidak ada proses demokrasi di dalam hierarki Katolik. Oleh karena itu, tidak heran jika kepausan telah berulang kali menyatakan penghinaannya terhadap ajaran Protestan. Baik untuk ekspresi politik maupun ekonomi Kristen Protestan, yaitu republikanisme dan kapitalisme. Keduanya adalah penghinaan bagi hierarki Katolik. Selama berabad-abad, Gereja Katolik telah berulang kali mendukung pemerintahan anti-kapitalis. Seperti bangsawan dan serikat-serikat dagang pada abad ke-8. Gereja Katolik telah mendukung sistem otoriter di awal tahun 1930-an dan 40-an di Italia, Spanyol, Portugal, Kroasia, dan di seluruh Amerika Latin. Gereja Katolik mendukung Nazi Jerman. Mereka mendukung program penyaluran kekayaan di Barat seperti Lyndon B. Johnson's Great Society. Dan mereka mendukung teologi pembebasan di Amerika Latin dan Afrika. Dan mengapa demikian? Alasannya adalah karena dogma ekonomi Katolik digerakkan oleh seorang tokoh, yaitu Saint Thomas Aquinas, yang hidup pada tahun 1225 hingga 1274. Jadi, apa yang diajarkan oleh Thomas Aquinas yang relevan bagi kita saat ini? Dan ini mungkin terdengar seperti hal yang sangat membosankan. Tetapi tetaplah simak pelajaran ini, Anda akan melihat bahwa banyak kebijakan yang terjadi di Amerika hari ini secara langsung didorong dari dogma ekonomi Katolik. Dan ini akan mempengaruhi Anda dengan cara yang sangat mendalam, sebentar lagi. Ini bukan teori yang dibuat-buat yang akan kita bicarakan malam ini. Jadi bagi Thomas Aquinas, ada 4 macam hukum. Ada hukum yang kekal, yaitu rencana Allah bagi alam semesta dan semua penghuninya.
Ini termasuk gravitasi dan hukum matematika ilmiah yang mengatur alam semesta kita. Lalu ada hukum alam. Itulah partisipasi makhluk-makhluk rasional dalam hukum yang kekal. Kita pada dasarnya adalah makhluk sosial, kita berbicara satu sama lain, kita hidup bersama, kita membangun komunitas dan membangun masyarakat. Dan dengan demikian, kami melakukan apa yang alami bagi umat manusia. Dan hal-hal ini diberikan kepada kita oleh Allah. Lalu Anda memiliki hukum positif. Hukum positif adalah adat istiadat, hukum, dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah manusia, yang berusaha menerapkan hukum abadi dan hukum alam kepada individu dan masyarakat mereka. Dan akhirnya, di urutan paling bawah, Anda memiliki kitab Taurat, yaitu 10 perintah Allah. Itulah urutan terakhir dari daftar hukum menurut Thomas Aquinas. Sekarang menurut Saint Thomas Aquinas, sebagaimana umat Katolik menyebutnya, hak milik pribadi bukanlah bagian dari kekal atau hukum alam, tetapi merupakan ciptaan akal budi manusia. Dia berpendapat bahwa kepemilikan pribadi adalah ciptaan dan diatur bukan oleh hukum ini. Bukan berasal dari sini, ini berasal dari Tuhan, tetapi kepemilikan pribadi adalah ciptaan pemerintah di sini. Sekarang kita tidak setuju dengan hal itu karena Alkitab mengatakan perintah ke-8, jangan mencuri. Tetapi seperti yang dapat kita lihat di Saint Thomas Aquinas tentang hierarki hukum, 10 perintah Allah berada di urutan paling bawah. Seperti yang akan kita lihat sebentar lagi, Gereja Katolik mengklaim hak untuk mengesampingkan hal itu, demi apa yang mereka anggap sebagai kepentingan bersama. Tetapi kepemilikan pribadi adalah ciri khas hukum ini di sini, disinilah pemerintah Amerika melarang hal-hal seperti pencurian, setidaknya oleh individu pribadi, bukan oleh pemerintah. Tadi itu adalah lelucon. Demikian menurut Thomas Aquinas. Maksud Allah adalah bahwa setiap orang memiliki segala sesuatu yang sama yaitu hukum alam di sini. Jadi, kepemilikan bersama demi kepentingan bersama adalah di mana ia mengutamakan harta. Tetapi ia mengakui bahwa ada yang dinamakan hak kepemilikan pribadi, tetapi itu berada di bawah hierarki hukum, dan itu adalah konsep buatan manusia. Tetapi Thomas Aquinas menyatakan atas kepemilikan bersama atas semua harta dalam hukum alam. Dan kita menemukan hal ini gereja mula-mula pada Kisah Para Rasul 2. Jadi bagi Thomas Aquinas, kepemilikan pribadi adalah sebuah manifestasi dari hukum positif, dan oleh karena itu bukan merupakan hak yang berasal dari Allah. Dan ia tidak menikmati status moral dari harta milik bersama atau kepentingan bersama, seperti pendapatnya bahwa hal itu terwujud dalam hukum alam. Jadi ini dari Tuhan dan yang ini dari manusia. Yang dari Tuhan harus lebih diprioritaskan daripada yang di sini. Jika Allah menghendaki kepemilikan bersama atas semua harta, maka hak milik pribadi hanya bersifat sementara yang mungkin Anda miliki saat ini, tetapi dapat diambil alih kapan saja oleh pemerintah atau gereja. Berusaha untuk memaksakan kepentingan bersama, tujuan universal dari semua kebaikan, sebagaimana yang disebutkan Gereja Katolik. Atau kepemilikan bersama atas semua harta. Jadi bagi Thomas Aquinas dan umat Katolik saat ini, kebutuhan adalah kriteria moral untuk yang sah atas kepemilikan harta benda. Baik kepemilikan maupun penciptaan, atau produksi, atau pemberian, atau warisan, atau perintah ilahi, seperti perintah ke-8. Dapat memberikan hak kepada siapapun untuk memiliki apapun yang diklaim oleh orang lain yang membutuhkannya. Saya ingin Anda memikirkan hal itu. Anda tidak memiliki hak mutlak untuk memiliki apapun dalam dogma Katolik. Harta dari beberapa orang adalah hak orang lain karena hukum alam. Jika saya membutuhkan mobil Anda, saya memiliki hak moral untuk mengambilnya. Harta pribadi Anda hanyalah sebatas fungsi pemerintah, dan itu bukanlah bagian dari rencana awal Tuhan bagi umat manusia. Karena harta sebagian orang adalah milik orang lain karena hukum alam, maka tidaklah dosa jika seseorang memenuhi kebutuhan pribadinya dengan mengambil harta orang lain. Dalam pengajaran Katolik, tidak ada ukuran mutlak tentang batasan kebutuhan. Tetapi kebutuhan seseorang yang mengharuskan mengambil milik orang lain diserahkan kepada kebijaksanaan orang yang membutuhkan. Atau kepada otoritas publik. Satu-satunya orang yang tidak berhak untuk mengevaluasi atau menghakimi. Dan satu-satunya orang yang tidak memiliki hak moral untuk menolak perampasan harta mereka oleh orang lain atau oleh pihak berwenang, adalah pemilik dari hartanya yang dirampas. Satu-satunya pengecualian untuk prinsip ini adalah hanya gereja yang memiliki hak untuk memperoleh dan memiliki harta itu tanpa syarat apapun. Hukum Kanonik 1254 mengatakan bahwa gereja Katolik memiliki hak untuk memperoleh, mempertahankan, mengelola, dan menyita harta sementara untuk mencapai tujuan-tujuannya yang seharusnya, terlepas dari kekuasaan sipil. Jadi, ini berarti bahwa gereja Katolik mengklaim hak untuk mengambil harta benda Anda, terlepas dari hukum di negara tempat Anda tinggal. Hukum Kanonik 1260 juga mengatakan bahwa gereja memiliki hak untuk merampas dari umat Kristen apapun yang diperlukan untuk mencapai tujuannya, yaitu untuk kepentingan gereja. Jadi, gereja memiliki hak mutlak untuk mengambil harta Anda, baik Anda menginginkannya atau tidak,
terlepas dari hukum tempat Anda tinggal. Sekarang, karena hal ini, Gereja Katolik telah mendukung gerakan anti kepemilikan pribadi selama 1000 tahun terakhir. Entah mereka kaum diktator seperti Nazi, kaum teologi liberal di Amerika Selatan, kaum sosialis dan program-program kesejahteraan sosial di seluruh dunia barat saat ini. Sekarang ajaran Thomas Aquinas tentang kepemilikan pribadi, telah menjadi dogma dalam agama Katolik. Dan sekarang disebut sebagai kepentingan bersama atau tujuan universal untuk kebaikan manusia. Kepentingan bersama atau tujuan universal untuk kebaikan manusia. Dan kita semua pernah mendengar ungkapan, kepentingan bersama, bukan? Kita pernah mendengar ungkapan, kepentingan bersama. Kita akan melihat hal ini lagi malam ini. Ungkapan ini digunakan dalam 3 tahun terakhir oleh Kepausan, kepentingan bersama. Dan seperti yang kita lihat, Kepausan berargumen bahwa kepentingan bersama, yang hanya mereka sendiri yang berhak menentukannya. Dan mengesampingkan semua hak asasi manusia. Jadi, ensiklik Kepausan yang paling penting tentang topik ini adalah Rerum Novarum, atau tentang kondisi kelas pekerja, yang dikeluarkan oleh Paus Leo XIII pada tahun 1891. Sekarang, dia bergabung dalam ensiklik ini dengan rakyat kelas bawah dan ideologi komunis. Selama berabad-abad, Kepausan telah menjunjung tinggi otoriter abad pertengahan dan penindasan politik. Tetapi sekarang abad pertengahan dengan sistem kebangsawanan yang digantikan oleh reformasi, yang mengarah pada protestanisme. Dan sistem ekonomi yang menyertainya, yaitu kapitalisme. Kepausan menemukan sekutu baru untuk membantu menghancurkan kapitalisme dan protestanisme serta membalikkan reformasi, yaitu ideologi Marxis. Paus menulis ini, dan ini adalah dogma. Jadi jika kita seorang Katolik, kita harus tanpa ragu menerima hal ini sebagai kebenaran dari Allah. Paus menulis ini, untuk memiliki harta secara pribadi, seperti yang kita lihat di atas, adalah hak alamiah manusia. Dan untuk melaksanakan hak ini khususnya dalam kehidupan dan masyarakat, tidak hanya sah, tetapi juga jelas diperlukan. Tetapi timbul pertanyaan, bagaimana seharusnya manusia menggunakan harta miliknya? Gereja menjawab tanpa ragu-ragu. Mengenai hal ini, manusia tidak boleh menganggap harta bendanya sebagai miliknya, tetapi sebagai apa? Sebagai harta milik bersama. Jadi, jika Anda memiliki harta pribadi, Anda harus menggunakannya untuk kepentingan bersama. Leo XIII membuat perbedaan di sini antara kepemilikan harta pribadi yang sah secara hukum dan penggunaan untuk kepentingan bersama. Nah, itulah teori politik dan ekonomi yang mendasari sifat otoriter pada abad ke-20, seperti diktum Adolf Hitler. Negara komunis, mereka berargumen dengan ideologi sosialis, bahwa negara harus memiliki alat produksi dan harta. Dan semua harta dimiliki oleh negara, dan Anda tidak memiliki hak atas harta itu. Dan dalam fasisme atau keotoriteran, ideologinya seperti yang diungkapkan oleh Kepausan di sini, adalah bahwa Anda dapat memiliki semua harta Anda sebagai anggota masyarakat. Tetapi semuanya harus digunakan dengan cara yang ditentukan oleh negara untuk kepentingan bersama. Dan kapitalisme menyatakan bahwa setiap orang harus memiliki bagian dalam kepemilikan harta dalam masyarakat. Dan setiap orang dapat menginvestasikannya sesuai keinginan mereka. Jadi, Anda tidak mengurangi atau menambah jumlah harta dalam masyarakat. Komunisme mengatakan bahwa negara memiliki semuanya, dan mereka menggunakannya untuk tujuan mereka. Fasisme atau keotoriteran mengatakan, Anda bisa memiliki harta, tetapi negara menentukan bagaimana harta itu akan digunakan. Dan kapitalisme mengatakan bahwa Anda dapat memiliki harta dan properti Anda sendiri, menggunakannya sesuai keinginan Anda. Itulah perbedaan mendasar antara ketiga sistem politik dan ekonomi tersebut. Sekarang, Leo XIII pada dasarnya memberikan teori yang mendasari Adolf Hitler dan kaum otoriter pada abad ke-20. Fasisme atau otoriter adalah bentuk sosial yang mempertahankan fiksi kepemilikan pribadi, tetapi tidak substansinya. Karena pemerintah masih menentukan penggunaan hak milik pribadi. 40 tahun kemudian, Paus Pius ke-11 mengeluarkan ensiklik ini. Saya tidak bisa melafalkan bahasa Latin atau Italia dengan baik, tapi saya membacanya quadragesimo anno, mungkin. Ini adalah peringatan 40 tahun Rerum Novarum, yang diterbitkan pada tahun 1931. Dan dalam ensiklik ini, Kepausan mengecam kediktatoran kapitalisme, khususnya mereka yang mengendalikan kredit dan aliran uang. Nah, dalam ensiklik Paus Pius ke-11 ini, dan yang menarik, ini tahun 1931. Kepausan mengecam pengambilan bunga atas pinjaman. Sekarang, di Eropa selama berabad-abad, Kepausan mengatakan bahwa umat Katolik tidak boleh terlibat dalam industri perbankan. Karena mengambil bunga adalah berdosa, sehingga komunitas Yahudi pindah ke industri perbankan. Jadi ketika Kepausan pada tahun 1931 mengeluarkan sebuah ensiklik, mengharamkan riba dan pengambilan bunga di sektor perbankan di seluruh Eropa. Tidak heran jika hal itu menjadi bagian dari ideologi Nazi di Jerman tahun 1930-an karena hal itu mendukung antisemitisme atau kebencian terhadap orang Yahudi. Karena komunitas Yahudi sangat kuat di dalam sektor perbankan di Eropa pada saat Paus mengeluarkan ensiklik ini. Setelah Perang Dunia II,
Kita sampai pada Vatikan II, yang merupakan konferensi besar gereja. Konferensi ini berlangsung selama beberapa tahun di awal tahun 1960-an, dan mereka menyimpulkannya dalam Gaudium et Spes pada tahun 1965. Itu berarti sesuatu, saya berharap, tidak lupa apa arti Gaudium. Tapi bagaimanapun juga, inilah yang mereka katakan. Mereka berkata ini sudah menjadi wewenang publik, untuk mencegah siapapun menyalahgunakan harta pribadinya yang dapat merugikan kepentingan bersama. Itu berarti pemerintah memiliki hak untuk menentukan bagaimana Anda menggunakan harta pribadi Anda. Tapi mereka tidak menggunakan istilah publik, mereka tidak menggunakan istilah pemerintah. Perhatikan mereka menggunakan istilah kewenangan publik. Ada alasannya, kata-kata memiliki makna. Kata-kata memiliki makna. Makna dari kata-kata dapat diturunkan dari generasi ke generasi dan berabad-abad tanpa orang menyadari dari mana kata-kata itu berasal. Kita telah mendengar hal itu pagi ini melalui presentasi Saudara Zirkel tentang pelajaran Francis Bacon dan Edward Cook dan Roger Moore. Bukan Roger Moore? Tidak. Roger Williams? Ya, bukan Roger Moore, pemeran James Bond. Ya, namanya Bond, James Bond, diguncang tapi tidak goyah. Yah, aku sendiri tidak yakin kata-kata itu akan bertahan selama berabad-abad yang akan datang. Jadi, bagaimanapun juga, dalam pernyataan dari Gereja Katolik, Gereja Katolik menetapkan bahwa kepentingan bersama adalah fiksi dari ideologi Roma Katolik, yang mengizinkan kewenangan publik untuk melakukan apa saja yang mereka inginkan dengan harta pribadi Anda. Hal ini jelas bertentangan dengan hak Anda untuk memiliki harta pribadi seperti yang diberikan oleh Tuhan dalam hukum ke-8. Setelah Vatikan II, kita memiliki Paus Paulus VI, dan ia menyatakan hal ini. Ini adalah pernyataan yang sangat menarik yang berlaku bagi kita saat ini. Dia berkata, semua hak dalam bentuk apapun, termasuk hak milik dan perdagangan bebas, harus tunduk pada prinsip ini, yaitu prinsip yang disebut kepentingan bersama. Itulah yang terdapat pada ideologi Katolik, hak Anda untuk beribadah sesuai dengan pilihan Anda. Hak Anda untuk berbicara sesuai dengan pilihan Anda, hak Anda untuk mengajar atau berkhotbah atau menulis atau menerbitkan. Hak Anda untuk beribadah dengan bebas, hak Anda untuk hidup, semuanya tunduk pada prinsip tujuan kepentingan universal, atau kepentingan bersama, yang ditentukan oleh hierarki Katolik. Saya ingin Anda memikirkan hal ini sebentar. Anda tidak punya hak asasi jika Anda menerima dogma Katolik. Anda diperbolehkan memiliki hak-hak tertentu saat ini, tetapi hanya jika Gereja Katolik mengatakan bahwa hal itu sesuai dengan kepentingan bersama. Tetapi jika kita menilai kepentingan bersama adalah hal yang lain, hak apapun yang Anda miliki saat ini, yang Anda pikir Anda miliki saat ini, maka hak-hak tersebut harus dihilangkan atau disingkirkan. Tidaklah mengherankan mengapa orang melarikan diri dari negara-negara Katolik ke negara-negara Protestan selama berabad-abad. Yohanes Paulus II mengetahui hal ini, dan ia melangkah lebih jauh. Paus karismatik yang sangat terkenal di Eropa. Dia adalah seorang pria Polandia, yang hidup selama gerakan perlawanan Polandia melawan komunisme. Dan dia mengeluarkan sebuah ensiklik yang disebut Sollicitudo de Re Socialis, 1987. Dan inilah yang dia katakan. Dia berkata, orang-orang yang dikecualikan dari distribusi yang adil dari harta yang awalnya diperuntukkan bagi semua orang bisa bertanya pada diri mereka sendiri. Mengapa tidak membalas dengan kekerasan kepada mereka yang pertama kali memperlakukan kita dengan kekerasan? Apa pendapat Anda mengenai hal itu? Ini bukan pertama kalinya kepausan memberikan pintu terbuka bagi kekerasan secara umum, untuk menyalurkan harta dari mereka yang memiliki kepada mereka yang tidak memiliki. Ini bukan hanya karena serangan pada tahun 1630-an, 1640-an, perang dataran rendah di mana Raja Spanyol dan Kekaisaran Romawi Suci menyerang dataran rendah di Belanda serta Denmark dan Belgia, tidak. Prinsip ini telah diterapkan di zaman modern oleh para uskup Katolik di berbagai negara di seluruh dunia, untuk mengatakan bahwa jika ada kerusuhan seperti di Brazil, maka para perusuh dan penjara memiliki hak untuk mengambil apa yang mereka ambil karena mereka membutuhkannya. Dan mereka yang memiliki properti, seperti pemilik toko, mereka tidak memiliki hak untuk menghentikan para penjara dari mengambil harta benda mereka. Karena orang menjarah berdasarkan kebutuhan. Pada bagian ini, kepausan bersekutu dengan mereka yang akan membuat kita berpikir dapat mengikis masyarakat dengan menghancurkan prinsip hak milik pribadi. Menurut Yohanes Paulus dalam ensiklik ini, ia membenarkan revolusi sosialis, pencurian umum, kekerasan massa, dan penjarahan, dan perang yang agresif. Jika tujuan mereka untuk menyalurkan harta secara lebih adil, seperti yang dipikirkan orang, untuk kebaikan di planet bumi. Ia kemudian menerbitkan ensiklik lain yang berjudul Krisis Ekologi, Tanggung Jawab Bersama. Dan saya percaya bahwa lingkunganlah yang akan digunakan sebagai pembenaran untuk undang-undang hari Minggu di akhir zaman. Kita menemukan hal itu dalam buku Kemenangan Akhir, di mana setan akan menyebabkan bencana alam di dunia.
Dan kemudian dia akan secara bersamaan menyalahkan para pemelihara hukum Allah karena menghormati hari Sabat dan menimbulkan murka Allah. Dan menyebabkan pemerintah harus turun tangan terhadap para pemelihara hukum Allah. Karena mereka menimbulkan murka Allah dalam bencana alam yang disebabkan oleh iblis secara bersamaan. Kita membaca tentang hal ini dalam buku Kemenangan Akhir. Tetapi dalam ensiklik yang inilah yang ditulis oleh Paus Yohanes Paulus II. Ia mengatakan, kewenangan publik harus membuat ketentuan untuk perencanaan menyeluruh mengenai berbagai jenis pekerjaan. Tidak hanya kehidupan ekonomi, tetapi juga kehidupan budaya masyarakat tertentu dibentuk. Jadi kepausan tidak hanya mengklaim hak untuk menentukan jalan keselamatan Anda. Mereka tidak hanya mengklaim hak-hak yang berada di luar gereja dan sebagainya. Bahwa di luar gereja tidak ada keselamatan. Kepausan tidak hanya mengklaim hak untuk menjadi satu-satunya jalan kepada Allah. Tetapi mereka juga mengklaim hak untuk menentukan kepentingan bersama bagi seluruh umat manusia. Dan mereka juga mengklaim hak kewenangan publik, dan perhatikan bahwa ia tidak menggunakan kata pemerintah sipil. Ia berbicara tentang kewenangan publik di sini, yang sebenarnya ia maksudkan adalah kepausan. Bahwa kewenangan publik memiliki hak untuk menentukan dan merencanakan dan membentuk. Bukan hanya kehidupan ekonomi masyarakat, tetapi juga kehidupan budaya masyarakat. Inilah yang diajarkan oleh Paus Yohanes Paulus II dalam ensikliknya yang berjudul Krisis Ekologi, Tanggung Jawab Bersama. Menurutnya, bumi adalah milik semua orang. Oleh karena itu, bumi adalah warisan kita bersama, dan setiap tindakan pemerintah atau global untuk menyelamatkan warisan kita bersama. Atau demi kepentingan bersama, kita akan menyingkirkan hak-hak individu kita, persis seperti yang dikatakan Paulus ke-6 tepat setelah Konsili Vatikan II. Dogma Katolik ini akan menjadi dasar undang-undang hari Minggu untuk menyingkirkan kebebasan memilih dan kebebasan beragama. Karena hak pribadi Anda untuk beribadah menurut keyakinan dan beribadah menurut firman Allah pada hari ke-7 dalam satu minggu, pada hari Sabat. Harus tunduk pada kepentingan bersama untuk menyelamatkan planet bumi seperti yang didefinisikan oleh Gereja Katolik. Karena Rerum Novarum tentang kondisi kelas pekerja adalah ensiklik pada tahun 1891. Kita belum sampai ke slide itu, kita akan kembali ke slide ini. Berbagai ensiklik dari kepausan telah menciptakan sejumlah besar hak-hak baru, di mana pemerintah diminta untuk melestarikan, melindungi, dan mempertahankan, semua atas nama kepentingan bersama dan semua tujuan universal. Sekarang ini penting, karena penciptaan dan perintah untuk menegakkan hak asasi manusia semakin banyak. Adalah untuk menghasilkan semakin banyak argumen moral untuk memperbesar ukuran, ruang lingkup, dan kekuasaan pemerintah. Semakin banyak pemerintah menciptakan hak asasi manusia, semakin banyak pemerintah harus menjunjung tinggi penegakan hak-hak tersebut. Jika pemerintah mengatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis di negara, seperti di Inggris, maka pemerintah telah menciptakan hak dan rakyat mengharapkan bahwa pemerintah harus menyediakan layanan kesehatan untuk semua orang secara gratis di seluruh negeri. Jika pemerintah mengatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dasar 12 tahun, maka pemerintah harus menyediakan pendidikan dasar 12 tahun. Sehingga, semakin banyak pemerintah menyediakan apa yang disebut Gereja Katolik hak asasi manusia atau hak sipil. Yang terjadi hanyalah meningkatkan cakupan kekuasaan pemerintah dalam masyarakat. Sekarang paradoksnya mengenai hal ini adalah, semakin masyarakat diatur, semakin tidak bermoral pribadi masyarakatnya. Mengapa? Karena Anda mengurangi kesempatan seseorang untuk mempertanggungjawabkan moralnya dan mengambil keputusan yang bermoral. Sebagai contoh, tempat yang paling kejam di Amerika saat ini mungkin adalah penjara dengan keamanan tinggi. Setiap saat di sepanjang hari mereka diatur. Dan karena setiap saat dalam sehari diatur, manusia menjadi liar. Semakin masyarakat diatur, semakin sedikit kesempatan Anda dan saya untuk menjadi makhluk bermoral. Untuk hidup satu sama lain sesuai dengan firman Allah dan bukan dengan aturan pemerintah. Dan oleh karena itu, kapasitas moral kita untuk bertindak jadi berkurang, dan moral kita merosot menjadi semakin liar. Ini adalah masalah dengan perluasan hak asasi manusia dalam masyarakat atau hak-hak sipil. Anda mengurangi kesempatan tanggung jawab moral dalam masyarakat. Seiring dengan bertambahnya jumlah hak-hak di Roma Katolik dalam dogma Katolik yang dipromosikan di seluruh pemerintahan hari ini. Semakin besar pemerintahan, maka semakin kecil kesempatan seseorang untuk berekonomi dan memiliki kebebasan moral. Yohanes Paulus II menyatakan bahwa pemerintah harus membuat ketentuan di sini untuk perencanaan menyeluruh. Mengenai berbagai jenis pekerjaan, tidak hanya kehidupan ekonomi, tetapi juga kehidupan budaya masyarakat dibentuk. Itu adalah ensikliknya pada tahun 1981 yang berjudul Laborum Excellens. Nah, ini mengarah pada tujuan akhir Gereja Katolik, yaitu ekonomi yang diatur sepenuhnya. Di mana Gereja Katolik dalam persatuan dengan negara menentukan semua kegiatan ekonomi dan menentukan siapa yang berhak untuk membeli dan menjual. Inilah skenario yang kita baca dalam Wahyu 13 ayat 12 dan seterusnya,
di mana Amerika Serikat dan Gereja Katolik Roma akan bersatu untuk mengatur semua kegiatan ekonomi secara global untuk menegakkan kewenangan Roma Katolik dan penyembahan sesat Roma Katolik. Dan inilah beberapa hal yang kita lihat hari ini. Anda pernah dengar dari istilah ini, saya yakin ada dalam berita, yaitu Great Reset, pengaturan ulang besar. Anda tidak akan memiliki apa-apa dan Anda akan bahagia. Mandat vaksinasi diperlukan untuk kebaikan bersama. Mereka benar-benar mengatakan ini untuk kepentingan bersama, kita akan lihat ini nanti. Dan mereka menyingkirkan kebebasan memilih demi kepentingan bersama, menyingkirkan hak-hak individu. Perusahaan saham dan pemilik saham. Itulah yang kami miliki dengan indeks ESG, indeks lingkungan, sosial, dan pemerintah. Dan orang-orang seperti BlackRock dan Vanguard yang memaksakan ideologi tertentu pada perusahaan-perusahaan Amerika. Karena mereka adalah pemegang saham utama. Mata uang digital bank sentral adalah alat kontrol global yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Perjanjian kewaspadaan pandemi WHO, yang telah dinegosiasikan saat kita berbicara, akan dialihkan ke WHO hak untuk menentukan pandemi kapanpun. Ini juga memberikan hak kepada WHO untuk merealokasi sumber daya ekonomi dan aktivitas di negara tertentu. Untuk memenuhi kepentingan bersama dalam mencegah pandemi di masa depan. Ini adalah kekuasaan mutlak yang diberikan kepada badan transnasional yang tidak dipilih. Sistem verifikasi kesehatan global yang akan datang, atau dikenal sebagai paspor vaksin, yang sedang diluncurkan, berdasarkan pada paspor vaksin Uni Eropa. Yang akan berdampak pada pembatasan kebebasan bergerak. Kota 15 menit, mungkin Anda pernah mendengarnya, yang akan hadir di seluruh dunia saat ini. Zona emisi sangat rendah di London dan bagian lain di Inggris saat ini. Dan dalam Laudato Si, pada bulan Mei tahun 2015, Paus Fransiskus mengeluarkan ensiklik. Dan ia mengatakan bahwa umat manusia memiliki kewajiban moral untuk melestarikan rumah kita bersama, melalui pemeliharaan hari Minggu. Dan ensiklik itu tidak ditujukan kepada umat Katolik, melainkan kepada seluruh umat manusia. Ia menganggap bahwa ia memiliki hak untuk berbicara kepada semua manusia di planet bumi, bukan hanya kepada umat Katolik. Dan inilah beberapa hal yang kita lihat di dunia kita yang sedang terjadi saat ini. Tak satu pun dari hal ini akan memperluas atau mempertahankan kebebasan pribadi Anda. Semuanya akan membatasi kebebasan Anda dengan cara yang sangat parah. Kota 15 menit. Di Inggris, ada gejolak politik sekarang karena Gubernur London memberlakukan ULEZ, itu disebut zona emisi sangat rendah. Di mana jika Anda naik mobil dan berkendara ke tempat kerja, jika Anda tinggal di London, Anda akan dikenakan pajak yang sangat tinggi untuk setiap mil. Dan kemudian Anda akan dikenai denda setelah sekian mil. Dan orang-orang berkata, aku tak bisa menyetir ke gereja, aku tak bisa menyetir ke supermarket. Aku tak bisa mengantar anak ke sekolah, saya tak bisa ke kantor, bagaimana kita bisa berkeliling? Dan ini dilakukan atas nama melestarikan lingkungan. Maka timbul gejolak politik di Inggris sekarang mengenai pemberlakuan hal-hal seperti zona rendah emisi. Dan para politisi di Eropa tidak lagi berbicara tentang emisi nol bersih. Artinya, pemerintah suatu negara memiliki emisi karbon nol bersih, tetapi sekarang mereka berbicara tentang emisi nol mutlak. Emisi nol mutlak berarti tidak ada kehidupan, secara harfiah. Jadi, ya Anda tahu, inilah yang dibicarakan oleh para politisi. Jadi ini adalah beberapa dogma ekonomi gereja Katolik. Apakah Anda merasa terdorong malam ini? Istriku bilang aku punya kemampuan unik untuk membuat orang merasa sangat tertekan. Jadi saya harap Anda cukup tertekan saat ini. Kita baru saja menikmati hidangan pembuka, sekarang kita akan membahas sesuatu yang sedikit lebih serius, ajaran politik Roma Katolik. Kabar baiknya adalah bahwa sebagai orang Advent, kita tahu akhir dari cerita ini. Dan kabar baiknya adalah bahwa Yesus akan datang kembali. Dan ketika ia datang kembali, seperti pada patung di Daniel 2, ketika dia melihat patung itu dia berkata kepada raja bahwa penampakannya sangat mengerikan. Artinya, setiap kerajaan manusia dari Babel sampai kedatangan Yesus sangat mengerikan. Setiap kerajaan pada akhirnya dibangun di atas darah dan penaklukan dari satu golongan kepada golongan lainnya. Tetapi ketika Yesus datang kembali, semua kerajaan duniawi ini akan disapu bersih dan tidak ada jejaknya. Kita mengucapkan amin untuk itu. Jadi sebagai orang Advent, kita tahu akhir ceritanya. Dan jika Anda pernah membaca cerita kriminal, saya selalu membaca bab terakhir terlebih dahulu. Apakah Anda juga? Karena saya ingin membaca buku ini untuk mendapatkan petunjuk yang ditemukan oleh Hercule Poirot atau Agatha Christie yang ditemukan saat mereka melewatinya. Dan bahkan ketika Anda tahu siapa pelakunya, Anda masih tidak tahu bagaimana mereka mengetahuinya? Selalu ada informasi yang tidak diketahui oleh Anda sebagai pembaca. Jadi, mari kita bahas pemikiran politik Katolik Roma. Jadi, Gereja Katolik menelusuri warisannya kembali ke Matius 16 ayat 13-20. Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, kata Yesus kepada Petrus. Dan mereka mengklaim bahwa Allah memberikan otoritas kepada Petrus dan para penggantinya untuk memerintah jemaat.
Jemaat Gereja Allah dari Matius 16 ayat 13-20 dan seterusnya. Sekarang tidak ada bukti apapun di dalam kitab suci atau di dalam gereja mula-mula yang menyatakan garis keturunan Roma Katolik dan kewenangannya kembali kepada Rasul Petrus. Sumber yang lebih baik untuk gereja Katolik ditemukan dalam kitab 1 dan 3 Yohanes. Rasul Yohanes menyatakan dalam 1 Yohanes 2 dan 4 bahwa Antikristus telah bekerja pada zaman para rasul. Jadi Antikristus bukanlah seorang individu, melainkan sebuah sistem pengajaran. Dan kata Antikristus, anti berarti di tempat, jadi Anda bisa mengatakan bahwa apapun yang datang, apapun yang ada di dalam hidupmu yang menggantikan Kristus sebagai sarana keselamatanmu adalah bentuk Antikristus. Tetapi ada juga sistem Antikristus yang sudah diterapkan pada zaman para rasul pada tahun 80-an dan 90-an Masehi. Dan Yohanes menulis tentang seorang yang bernama Diotrefes dalam 3 Yohanes 9 dan 10. Ada dalam sebuah surat kecil sebelum Yudas dan Wahyu. Dan dia berkata, aku telah menulis kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang suka mengutamakan dirinya sendiri tidak mengakui kewenangan kami. Jadi, jika aku datang, aku akan mengingatkan dia tentang apa yang dia lakukan dengan menyebarkan fitnah terhadap kita, yaitu yang menentang para rasul. Aku tidak puas dengan tuduhan-tuduhan itu. Dia menolak untuk menyambut para sahabat dan bahkan mencegah mereka yang ingin melakukannya dan mengusir mereka dari gereja. Teman-teman yang ia maksud adalah para misionaris yang berkeliling di sekitar bagian Timur Tengah kuno. Dan ia menolak untuk menerima para misionaris dan para rasul yang berkeliling. Jadi, di sini, dalam perikop ini, kita menemukan seorang pemimpin gereja yang menolak otoritas para rasul dan bersikeras untuk menjadi pemimpin tunggal. Seorang pemimpin gereja yang ambisius dan anti-Kristen yang suka memiliki kekuasaan. Yang menyerang orang Kristen lain dengan kata-kata jahat dan yang mengusir orang Kristen dari gereja. Ini adalah prototipe dari Paus. Kita menemukannya di Yohanes 3 ayat 9-10. Pertumbuhan kepausan adalah sejarah kemenangan para uskup Roma yang haus kekuasaan atas lawan keagamaan dan politik mereka. Sebuah proses yang memakan waktu berabad-abad dan mengubah jemaat Presbiterian Roma mula-mula menjadi sebuah kekaisaran global yang diperintah oleh seorang penguasa mutlak. Jadi presbiter dalam bahasa Yunani berarti penatua. Jadi, pada mulanya gereja dipimpin oleh para penatua pada zaman Perjanjian Baru. Dan kemudian seorang pemimpin jemaat disebut episkopos. Dari situlah awal mula adanya gereja episkopal. Ada yang disebut gereja presbiterian dan ada juga gereja episkopal. Gereja presbiterian adalah gereja yang dipimpin oleh para penatua. Gereja episkopal dipimpin oleh para uskup seperti gereja Anglikan. Dan akhirnya terbentuk menjadi sistem kekaisaran global yang diperintah oleh satu penguasa absolut. Sekarang proses ini didasarkan pada pemalsuan dan kebohongan. Yang paling terkenal adalah dokumen yang dikenal sebagai sumbangan Konstantinus, yang adalah penipuan. Selama lebih dari 700 tahun, para paus Roma Katolik menganggap wewenangnya tidak pernah salah berdasarkan buku ini. Sampai di tahun 1500-an terbukti bahwa dokumen ini adalah penipuan. Sekarang sumbangan Konstantinus diduga merupakan hadiah dari Kaisar Konstantinus kepada uskup Roma pada tahun 330 M. Ketika ia memindahkan ibu kota dari Roma ke Istanbul yang saat ini, yang kemudian dikenal sebagai Konstantinopel. Dan ketika Konstantin pindah dari Roma ke Konstantinopel, ia diduga mengubah kekuasaan sipil dan agama tertinggi atas Kekaisaran Romawi Barat kepada uskup Roma, seorang pria bernama Sylvester. Memberikan kepadanya kekuasaan dan istana Roma saat ini, dan hak untuk mengenakan jubah kekaisaran berwarna merah dan ungu. Serta mahkota kewenangan yang dikenal sebagai mitre. Hal ini kemudian terbukti sebagai penipuan pada tahun 1500-an. Tetapi telah digunakan sebagai dasar untuk supremasi politik, ekonomi, dan sipil Katolik di Eropa Barat selama hampir 700 atau 800 tahun. Roma Katolik, sebenarnya sudah ada 1200 tahun tadi, Gereja Roma Katolik kemudian menegaskan penafsiran mereka atas Roma 13 ayat 1. Roma 13 ayat 1 mengatakan, bahwa tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada perintah yang tidak berasal dari Allah, dan perintah-perintah yang ada, ditetapkan oleh Allah. Bagi orang Katolik dan para teolog Katolik, ayat ini menyangkal kemungkinan adanya bentuk demokratis, gereja atau wewenang sipil di luar hierarki Roma Katolik. Kekuasaan politik tidak memerlukan persetujuan rakyat dalam ideologi Katolik, tetapi mengalir dari Allah ke Paus melalui hierarki Roma Katolik kepada Anda yang tinggal di rumah Anda. Dan tugas Anda adalah membayar, berdoa dan taat. Itu saja, sebagai anggota. Itulah penafsiran mereka terhadap ayat ini di sini. Pada tahun 1075, Paus Gregorius VII, saya tidak yakin mengenai foto ini. Saya rasa mereka tidak mengambil foto pada tahun 1075.
Tapi saya rasa ini mungkin foto seorang Protestan rendisi Paus Gregorius VII. Mungkin ibu mertuanya yang menulisnya, entahlah. Tapi dia tidak punya ibu mertua kan? Itulah salah satu keuntungan menjadi seorang paus, saya rasa. Jadi, dia menulis apa yang dikenal sebagai Dictatus Papae atas wewenang paus. Dan ia meringkas teori wewenang mutlak kepausan sebagai berikut. Berikut apa yang dikatakannya, bahwa Gereja Roma Katolik didirikan oleh Allah sendiri. Bahwa hanya Paus Roma Katolik saja yang dapat dianggap mewakili seluruh umat manusia. Bahwa hanya Paus yang dapat menggulingkan atau mengangkat uskup atau episkopi, bisa melalui wakil pribadinya, meskipun dari tingkat yang lebih rendah. Diutamakan dalam konsili para uskup dan dapat menjatuhkan hukuman pemecatan terhadap mereka. Bahwa hanya Pauslah sah untuk memberlakukan hukum-hukum baru sesuai dengan kebutuhan zaman. Hanya Paus yang boleh menggunakan lambang-lambang kekaisaran. Dia juga mengatakan bahwa Paus adalah satu-satunya orang yang kakinya harus dicium oleh semua pangeran. Bahwa hukumnya saja yang harus dihotbahkan di gereja-gereja, bahwa gelarnya adalah unik di dunia, bahwa ia dapat menggulingkan para penguasa. Sehingga hanya kekuasaan politiknya yang mutlak, bahwa tidak ada kalimatnya yang dapat disangkal oleh siapapun. Dan dia sendiri yang dapat menarik kalimatnya seperti hukum media Persia, yang tidak dapat diubah, dan ia tidak dapat dihakimi oleh siapapun. Gereja Roma Katolik tidak pernah berbuat salah dan menurut Alkitab tidak pernah salah untuk selama-lamanya. Itu klaim yang luar biasa, dan hanya Paus yang dapat membebaskan orang yang bersalah dari hukuman mereka. Dan sekarang di abad pertengahan, mereka memiliki sistem feodal atau kekuasaan bangsawan. Di mana jika saya adalah seorang petani di Berrien Springs, saya akan bersumpah setia pada pemimpin gereja village, kurang lebih seperti itu. Dan pemimpin gereja village akan berjanji setia kepada pemimpin di wilayah Berrien. Dan pemimpin di wilayah Berrien akan berjanji setia kepada pemimpin di Michigan. Dan pemimpin di Michigan akan bersumpah setia kepada pimpinan tertinggi di Washington, bukan? Dan dalam sumpah setia Anda menjamin untuk mengembalikan pajak dan juga berperang selama beberapa hari untuk pemimpin Anda, seperti yang tadi disebutkan. Dan pemimpinmu memiliki tanggung jawab untuk melindungi Anda jika Anda diserang. Jadi itu adalah kontrak sosial yang berlaku di seluruh masyarakat. Dan hak yang dikatakan oleh Paus, ia mengklaim. Ia berkata bahwa berhak mencabut sumpah kesetiaan antara golongan bangsawan dengan kaum petani, dan antara kaum ningrat dengan kaum pekerja bawah. Sehingga ia dapat membubarkan sistem di masyarakat kapanpun dia mau. Dan ia benar-benar dapat menempatkan pemimpin baru, bangsawan baru yang berkuasa yang akan setia kepadanya. Jadi, Paus pada dasarnya mengklaim kewenangan, bukan hanya atas kitab suci yang mana hanya ditafsir dari satu ayat. Paus mengklaim kewenangan untuk membentuk kembali masyarakat sipil kapanpun ia mau. Dan ini adalah hak universal yang diklaim oleh kepausan. Ini adalah dogma kepausan, hal ini berlaku sampai sekarang. Kepausan saat ini, menurut ensiklik ini, memiliki hak untuk membubarkan pemerintahan manapun di bumi. Dan untuk mengangkat para penguasa yang baru. Kita tidak terlalu sering mendengar tentang hal ini, tapi ini ada dalam dogma mereka. Sekarang kita masuk ke Bernard dari Clairvaux. Dan dia menulis, ia hidup pada tahun 1090 hingga 1153. Ia menegaskan bahwa wewenangnya mengalir melalui satu orang saja, yaitu Paus. Menurut dia, ketika Yesus berkata kepada Petrus di Getsemani, sarungkanlah pedangmu ke dalam sarungnya. Murid-murid berkata, lihat, ini ada 2 pedang, dan Yesus menjawab, sudah cukup. Bernardus dari Clairvaux menafsirkan ayat ini dengan Kristus memberikan 2 pedang kepada gereja Roma Katolik. Yaitu, wewenang sipil di bumi dan wewenang keagamaan di bumi. Dan jika rakyat tidak menerima ajaran imam, maka ajaran imam itu boleh dipaksakan dengan pedang penghakiman. Dan ini dikenal sebagai doktrin 2 pedang. Bahwa imam akan menyerang dengan pedang firman, dan kemudian jika perlu, di bawah perintah imam, prajurit akan menyerang dengan pedang baja. Ini dikenal sebagai doktrin 2 pedang. Paus Innocent III, yang menulis pada puncak kekuasaan kepausan pada tahun-tahun 1198 sampai tahun 1216, ia menulis ini mengenai kewenangan Paus. Ia menulis, Petrus sendirilah yang menganggap dirinya memiliki kekuasaan penuh. Lihatlah, siapakah hamba yang diangkat menjadi kepala rumah ini, yang menjadi wakil Yesus Kristus yang sesungguhnya. Penerus Petrus yang diurapi Allah, yang ditempatkan di antara Allah dan manusia. Lebih rendah dari Allah, tetapi lebih tinggi dari manusia, yang menghakimi semua orang dan tidak dihakimi oleh siapapun. Jadi menurut Innocent III, Paus adalah bentuk manusia setengah Tuhan yang berada di antara Allah dan manusia. Dan ini masuk akal jika Paus menjadi perantara bagi umat manusia. Dan ia mengatakan, orang kudus dapat menjadi perantara bagi umat manusia, dan perawan Maria dapat menjadi perantara bagi manusia yang telah berdosa. Karena hanya Paus yang berada di antara Allah dan manusia. Ia lebih rendah daripada Allah, tetapi ia lebih tinggi dari manusia.
Ia menulis kepada Uskup Agung Ravenna yang berasal dari sebuah kota di Italia Utara, pada tahun 1198, Innocent menulis ini. Ia berkata, tidak ada yang bisa mengatur kebebasan beragama lebih baik dari yang diatur oleh kekuasaan penuh Gereja Roma, baik dalam urusan duniawi maupun rohani. Jadi makna kebebasan beragama dalam ajaran Roma Katolik, adalah kebebasan beragama hanya dicapai bagi masyarakat. Ketika Gereja Roma Katolik memiliki wewenang penuh, baik dalam urusan rohani dan urusan sipil dari masyarakat tertentu. Dan itulah mengapa dalam hak asasi kita, kebebasan beragama adalah hak nomor satu yang disebutkan dalam hak asasi manusia. Ini adalah penolakan terhadap dogma Katolik. Kita tidak akan diperintah oleh seorang paus. Kita tidak akan diperintah oleh dogma-dogma para pendeta yang korup dan suka menyiksa anak. Kita akan diperintah oleh firman Allah dan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus kepada kita. Tetapi itu berarti Anda dan saya bertanggung jawab untuk membaca dan belajar firman Allah, mengetahui apa yang dikatakannya, dan mempraktikkannya. Kita tidak hanya merayakan kebebasan dari dogma kepausan dan kelaliman. Kita juga memiliki tanggung jawab untuk membaca firman Allah untuk diri kita sendiri dan memahami jalan untuk keselamatan kita. Jadi, bukan hanya mendapatkan kebebasan, kita harus memiliki tujuan dari kebebasan yang kita miliki. Dan kita bertanggung jawab kepada Allah atas penggunaan kebebasan yang kita miliki saat ini. Bonifasius VIII melanjutkan lagi dengan menjabarkan wewenang kepausan pada abad pertengahan. Dia menulis sebagai balasan, ini adalah ensiklik Unum Sanctum, sebuah dokumen yang mencengangkan yang mengklaim wewenang kepausan yang mutlak atas seluruh umat manusia. Oleh karena itu, kami menyerukan, menyatakan, mendefinisikan, dan menegaskan bahwa adalah penting bagi keselamatan setiap umat manusia untuk tunduk kepada kepausan Roma. Ini adalah klaim yang mencengangkan, bukan? Dan berdasarkan ajaran Saint Agustinus. Agustinus mengatakan dalam perumpamaan di mana Yesus mengutus hamba-hambanya untuk mengundang orang-orang ke pesta pernikahan anaknya. Dan beberapa versi mengatakan, pergilah dan undanglah mereka untuk datang. Tetapi dalam bahasa Yunani kalimat itu bisa diterjemahkan menjadi paksa mereka untuk datang. Jadi, karena tidak ada keselamatan yang berasal dari luar gereja Katolik. Dan Yesus berkata kepada hambanya dalam perumpamaan itu, pergilah dan paksa mereka untuk masuk, itulah penafsiran Agustinus pada perumpamaan Yesus. Oleh karena itu gereja dibenarkan secara moral untuk memaksa Anda masuk ke dalam gereja. Dengan penyiksaan dan kekerasan jika perlu. Karena dengan ritual membakar Anda di tiang, kami akan memurnikan jiwamu dan melayakkan Anda untuk masuk surga. Anda mungkin tidak ingin bergabung dengan gereja, tetapi karena Anda telah memiliki keselamatan dari gereja. Gereja memiliki kewajiban moral untuk memaksa Anda masuk ke dalam gereja. Anda paham pola pikirnya? Dan bahkan jika kami harus membunuhmu dalam prosesnya, itu demi kebaikanmu. Itulah sebabnya kami berbicara tentang pemurnian jiwa ketika Anda dibakar di tiang. Kalian tidak mengalami hal ini di Amerika, tetapi kami mengalaminya di Inggris. Pemurnian jiwa. Ensiklik dari Bonifasius VIII. Merupakan klaim yang mencengangkan atas wewenang sipil dan rohani yang penuh dari kepausan. Pendapatnya tentang tunduknya kewenangan sipil kepada kepausan didasarkan pada kebutuhan untuk mempertahankan kesatuan dalam gereja Katolik. Ingatlah, Yesus berdoa untuk persatuan di dalam gereja di dalam Yohanes 17. Dan jika Yesus berdoa untuk persatuan, satu-satunya cara untuk mencapai persatuan bagi umat manusia adalah jika semua pemerintahan sipil tunduk pada wewenang kepausan. Oleh karena itu, meragukan otoritas kepemimpinan gereja akan menyebabkan perpecahan gereja. Dan hal itu akan membahayakan misi gereja dan menyebabkan hilangnya jiwa-jiwa di seluruh dunia. Oleh karena itu, Anda sedang mengalami pemerasan moral agar Anda terpaksa menerima otoritas gereja. Dan Anda harus menerima dogma-dogma mereka tanpa ragu, karena jika Anda tidak menerima otoritas mereka, Anda akan menyebabkan perpecahan di dalam gereja dan Yesus sungguh-sungguh berdoa agar tidak ada perpecahan di dalam gereja. Gereja Katolik bukanlah satu-satunya gereja dalam sejarah yang menggunakan perkataan ini. Kita menggunakannya pada Januari tahun 2022. Kecaman terhadap khotbah saya yang mempertanyakan otoritas gereja dapat menyebabkan perpecahan di seluruh dunia. Ini adalah argumen yang sama. Ini adalah ideologi kepausan yang mengalir dalam aliran darah kita. Dalam pengajaran Katolik, kesatuan gerejawi dan keselamatan umat manusia adalah dasar bagi kesatuan politik. Dan kesatuan politik hanya mungkin terjadi melalui ketundukan kepada otoritas kepausan. Ketika reformasi terjadi, hierarki Roma Katolik menggunakan dogma ini untuk memulihkan kesatuan gereja dan politik dengan gencatan senjata. Dan hal ini akan terjadi lagi dalam krisis akhir zaman seperti yang kita lihat dalam Wahyu 13. Sekarang gereja Katolik menegaskan bahwa tugas mengajarnya tidak terbatas pada hal-hal moral rohani. Pada tahun 1931, Paus Pius XI dalam ensiklik yang telah kita bahas menyatakan hal ini. Dia berkata,
Kami telah menerapkan prinsip-prinsip yang telah lama ditetapkan oleh Leo XIII. Bahwa sudah menjadi hak dan kewajiban kami untuk menangani masalah sosial dan ekonomi secara otoriter. Hak siapa? Bukan hak pemerintah sipil, tapi hak kepausan. Ini adalah dogma kepausan. Ini berasal dari Allah sendiri, Anda tidak dapat meragukan hal ini. Kepausan mengklaim memiliki wewenang tertinggi baik dalam urusan sipil maupun spiritual dari setiap umat manusia di muka bumi. Dengan demikian, Gereja Katolik benar-benar merupakan kekuatan kediktatoran pertama di Barat. Dan dia adalah ibu dari kediktatoran pada abad ke-20 dan puluhan juta orang yang mati di bawah pemerintahan komunis atau diktat otoriterisme. Kepausan menuntut persatuan, kepatuhan dari semua orang. Para pembangkang harus dikoreksi dan jika tetap tidak taat, mereka harus dibunuh. Thomas Aquinas mengatakannya seperti ini, ada beberapa orang yang tidak percaya seperti orang kafir dan orang Ibrani yang tidak pernah menerima iman Kristen. Mereka tidak akan bisa dipaksa untuk percaya. Pemaksaan yang pantas, dapat digunakan oleh umat beriman untuk mencegah orang mengacaukan iman Kristen. Dengan penistaan, atau kejahatan, bujukan, atau penganiayaan terbuka. Inilah alasan mengapa orang Kristen sering berperang melawan orang-orang yang tidak percaya. Bukan untuk memaksa mereka menjadi percaya, tetapi untuk mencegah mereka mengacaukan iman Kristen. Namun, ada orang-orang tidak percaya lainnya seperti bidat dan orang yang murtad yang pernah menerima dan mengakui iman Kristen. Mereka harus dipaksa bahkan dengan kekerasan fisik untuk melaksanakan apa yang mereka janjikan dan memegang apa yang pernah mereka terima. Itulah doktrin Katolik dan supremasi kepausan. Sekarang konsekuensi praktis dari ideologi politik kepausan ini adalah bahwa perbudakan diterima oleh kepausan. Bukan hanya perbudakan yang diterima oleh kepausan, perbudakan dipraktikkan secara terbuka oleh kepausan selama berabad-abad di Eropa. Ini adalah Aristoteles yang menulis ini. Dia berkata, dengan demikian jelaslah bahwa sama seperti beberapa orang pada dasarnya adalah bebas. Saya pikir kita kehilangan layar kita di sana. Aristoteles menulis, di mana ditulis? Saya kehilangan pandangan. Dengan demikian jelaslah bahwa sama seperti beberapa orang, pada dasarnya adalah orang merdeka. Demikian pula yang lain pada dasarnya adalah budak. Dan bagi mereka yang terakhir ini, kondisi perbudakan itu bermanfaat dan adil. Itulah pandangan Aristoteles dalam bukunya, Politik tentang Perbudakan. Sekarang pandangan tentang perbudakan itu diterima oleh Thomas Aquinas dan didukung oleh para paus. Maka para paus memberikan hak ini kepada raja-raja Portugal dan Spanyol. Mereka memberi mereka hak untuk mengutip, izin penuh dan bebas untuk menyerang, mencari, menangkap dan menahan orang Saracen, dataran Arab dan orang kafir. Dan orang tidak beriman dan musuh-musuh Kristus lainnya, dimanapun mereka berada. Beserta dengan kerajaannya, bangsawannya, wilayahnya, pemimpinnya dan harta benda mereka yang lain untuk memiskinkan mereka menjadi apa? Perbudakan abadi. Perbudakan abadi, ini adalah hak yang diberikan Gereja Katolik kepada raja-raja Portugal dan Spanyol pada abad ke-13, ke-14 dan 15. Secara langsung, sikap terhadap perbudakan orang non-Katolik. Berarti bahwa Gereja Roma Katolik tidak memiliki keberatan teologis terhadap institusi perbudakan di zaman Hitler. Atau perbudakan orang Afrika di wilayah selatan yang jauh yang beragama Protestan atau berasal dari agama tradisional Afrika. Sebagai konsekuensi dari ideologi politiknya, Gereja Katolik dengan antusias mendukung Nazi dan Adolf Hitler. Pius XI adalah kepala negara pertama yang mengakui pemerintahan Hitler pada tahun 1933. Dan kemudian dia menandatangani sebuah perjanjian dengan Hitler yang menjamin kesetiaan umat Roma Katolik di Jerman kepada rezim Hitler. Umat Roma Katolik di Jerman bergabung dengan tentara Hitler secara massal. Dan pada puncak kekuasaannya di bulan September tahun 1942, Hitler memerintah umat Roma Katolik terbesar di planet bumi. Umat Roma Katolik menjadi Nazi yang hebat, karena mereka terbiasa dengan ketaatan yang tidak diragukan lagi kepada penguasa yang haus darah dan penguasa diktator. Dalam folder surat pastoral tahun 1933, para uskup Roma Katolik di Jerman sebenarnya mendorong Roma Katolik di Jerman untuk mendukung rezim Nazi. Surat ini dikeluarkan pada tahun 1933, dan bunyinya, hanya jika individu melihat dirinya sebagai bagian dari organisasi yang menempatkan apa? Kepentingan bersama. Selain kepentingan pribadi, akankah hidupnya dicatat memiliki ketaatan yang tulus dan pelayanan yang didorong oleh iman Kristen? Sehingga ketika membahas kebebasan beragama, Gereja Roma Katolik selalu menyangkal hal ini bersamaan dengan penentangannya terhadap kebebasan berpikir. Kebebasan berbicara, kebebasan pendidikan, kebebasan pers dan sebagainya. Leo XIII berpendapat pada tahun 1885 bahwa kebebasan beragama atau kebebasan memilih adalah kebebasan yang palsu. Dia secara langsung mengecam kebebasan memilih. Salah satu alasannya mengecam kebebasan memilih adalah karena hal itu merusak kesatuan gereja. Gereja mengatakan X, tetapi Roh Kudus meyakinkan kepada Anda Y. Mana yang akan kita terima? Apa yang dikatakan gereja, atau apa yang diyakinkan oleh Roh Kudus kepada Anda? Oleh karena itu, hierarki gereja yang otoriter seperti kepausan tidak dapat menerima kebebasan pribadi untuk memilih. Karena jika Roh Kudus berbicara secara langsung kepada orang percaya, hal itu akan bertentangan dengan yang dikatakan oleh gereja kepada Anda.
Apakah Anda paham? Jadi dalam sebuah sistem yang otoriter dan diktator seperti hierarki Katolik, kebebasan beragama adalah sesuatu yang harus dikecam. Itu bukanlah sesuatu yang harus dihargai. Dia berpendapat bahwa kehidupan yang dihabiskan dengan baik adalah satu-satunya jalan ke surga. Maka untuk memastikan bahwa hidup Anda dihabiskan dengan baik, pemerintah harus menyangkal kebebasan beragama. Ini adalah pendapat dari Paus Leo XIII. Vatikan II kemudian menyatakan tentang kebebasan beragama. Konsili Vatikan ini menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak atas kebebasan beragama. Kedengarannya bagus, tetapi masalahnya ada pada detailnya. Kebebasan ini berarti bahwa semua orang harus bebas dari paksaan dari seseorang atau kelompok sosial dan dari kekuasaan manusia manapun dalam batas-batas yang wajar. Dan batas-batas itu ditentukan oleh kepausan. Karena kepausan bukanlah individu atau kelompok sosial, mereka diturunkan oleh Allah. Ingatlah bahwa paus lebih rendah daripada Allah dan dia lebih tinggi dari manusia. Jadi dia tidak termasuk dalam pernyataan dari Vatikan II. Jadi deklarasi ini tidak menjunjung tinggi kebebasan beragama. Dalam batas-batas yang semestinya berarti Anda bebas untuk mempercayai dogma-dogma gereja Katolik dan bukan yang lain. Vatikan II hanya menjunjung tinggi kebebasan beragama dari campur tangan manusia. Seperti pemerintah setempat bisa menyerang Anda, tetapi kepausan tidak termasuk dalam daftar aktor ini karena paus adalah Allah di bumi. Pada intinya, apapun yang dikatakan kepausan tentang kebebasan beragama, kepausan tidak mendukung kebebasan beragama atau kebebasan memilih. Tetapi ia berbicara demi kekuasaan otoriternya sendiri atas pilihan Anda. Dan tujuan dari ideologi politik Katolik Roma adalah pemerintahan satu dunia. Paulus ke-6 menjelaskan hal ini pada tahun 1967 dalam sebuah ensiklik lain. Dia mengatakan, kolaborasi internasional dalam skala dunia ini membutuhkan lembaga-lembaga yang akan mempersiapkan, mengkoordinasikan dan mengarahkannya hingga akhirnya terbentuk sebuah tatanan keadilan yang diakui secara universal. Siapa yang tidak melihat perlunya kita membangun secara progresif otoritas dunia yang mampu bertindak secara efektif di sektor yurisdiksi dan politik? Sekarang, selama pandemi COVID, ada seorang pria bernama Klaus Schwab muncul. Anda kenal Klaus Schwab? Forum Ekonomi Dunia, dan dia menulis beberapa buku tentang COVID-19 dan pengaturan ulang yang hebat. Dan dia secara terbuka menggunakan istilah seperti ini. Argumen dasarnya adalah, pemerintah Inggris bisa mengurus masalah Inggris, dan pemerintah Perancis dapat mengurus masalah Perancis. Dan pemerintah Belanda dapat mengurus masalah Belanda, tetapi siapa yang akan mengurus masalah kita bersama? Jadi pemerintah dapat menangani masalah lokal. Tetapi masalah yang mempengaruhi seluruh umat manusia, seperti pandemi atau perubahan iklim global, seperti yang mereka katakan. Dan oleh karena itu diperlukan pemerintahan global untuk mengelola semua masyarakat dan mengesampingkan setiap pemerintahan tunggal. Itulah yang diperdebatkan oleh Klaus Schwab dalam pengaturan ulang besar. Bahasa yang dia gunakan, dan jika Anda belum membaca bukunya tentang COVID-19 dan pengaturan ulang besar, silakan baca itu. Ini adalah pemikiran yang menggerakkan para elit politik kita di seluruh dunia saat ini. Agenda global ini mendorong ke satu pemerintahan dunia atau satu otoritas dunia yang dapat memberikan solusi yang berdampak bagi seluruh umat manusia untuk masalah yang berada di luar jangkauan pemerintah lokal untuk menyelesaikannya. Jadi inilah tujuan dari teori politik Roma Katolik. Paus Yohanes Paulus berpendapat lebih jauh tentang hal ini. Ia mengaitkannya dengan isu lingkungan. Dia mengatakan untuk satu pemerintahan dunia dalam ensiklik ini pada tahun 1987. Ia berpendapat tentang satu pemerintahan dunia karena alasan-alasan berikut. Pertama, tatanan moral menuntutnya. Nomor 2, untuk mengelola lingkungan. Sekarang ini bisa dibilang untuk melawan perubahan iklim. Nomor 3, untuk mengendalikan perusahaan multinasional. Nomor 4, mengakhiri perdagangan bebas internasional. Nomor 5, untuk menyalurkan kekayaan dari negara kaya ke negara miskin. Nomor 6, untuk mendorong pembangunan dan perdamaian. Dan nomor 7, dan ini adalah alasan kuat terakhir. Karena kepausan berpendapat bahwa pemerintah nasional tidak mampu menjamin kepentingan bersama secara universal. Hanya mereka yang memiliki hak dan kemampuan untuk melakukan hal itu. Jadi, lain kali jika Anda berkendara melewati gereja Katolik, Anda perlu memikirkan hal ini. Dan ada jiwa-jiwa yang dikasihi di dalam gereja-gereja Katolik yang mengasihi Tuhan dan pesan Yesus kepada mereka dalam Wahyu 18 ayat 2-3, keluarlah darinya, umatku. Mereka tetaplah umatnya, dan Allah memperhatikan orang-orang yang terjebak dalam sistem penindasan yang semena-mena ini. Ia ingin mereka berada di dalam kerajaan kasih karunia dan kasih-Nya. Kita telah melihat hal ini, ideologi ini dalam beberapa tahun terakhir. Saya baru saja mengutip 3 dimensi ideologi kepausan dan bagaimana mereka diterapkan dalam 3 tahun terakhir. Klaim pertama adalah kepausan memiliki kewenangan sipil, agama dan ekonomi yang tidak dapat diragukan. Kepausan, saya telah memberikan sebuah kutipan di sana dari Paus Bonifacius. Kami menyerukan, menyatakan, mendefinisikan dan menegaskan bahwa keselamatan bagi setiap umat manusia adalah untuk tunduk pada Paus.
Dan seperti yang dikatakan oleh para paus lainnya, bahwa meragukan wewenang kepausan berarti menyebabkan perpecahan di dalam gereja Kristus. Kepausan mengklaim kewenangan selama pandemi, Anda mungkin tidak membaca pernyataan mereka, tetapi mereka adalah pengaruh yang besar. Hal berikutnya yang diklaim oleh kepausan adalah hak untuk menentukan kepentingan bersama yang universal terkait dengan mandat-mandat tertentu. Dan kita melihat hal ini di dalam Progressio, Populorum Progressio 1967. Semua hak apapun, termasuk hak milik dan perdagangan bebas harus tunduk pada prinsip ini, yaitu prinsip kepentingan bersama. Pada Desember tahun 2020, Kongregasi Doktrin Iman, yang merupakan versi kepausan dari BRI dan GC, mereka seolah-olah membela doktrin untuk kepausan. Mereka menulis sebuah pernyataan yang disebut catatan tentang moralitas penggunaan beberapa vaksin anti-COVID-19. Ini tersedia secara online, ini adalah dokumen publik. Mereka mengatakan, moralitas vaksinasi tidak hanya bergantung pada tugas untuk melindungi kesehatan seseorang, tetapi juga pada tugas untuk mengejar apa? Kepentingan bersama, yang telah ditentukan oleh kepausan. Dan kemudian Paus Fransiskus sendiri mengeluarkan pernyataan pada tanggal 21 Agustus di Vatikan, yang berbunyi, vaksinasi adalah cara yang sederhana namun mendalam untuk mempromosikan kepentingan bersama dan kepedulian satu sama lain, terutama yang paling rentan. Saya berdoa kepada Tuhan agar setiap orang dapat menyumbangkan sedikit simpati mereka sendiri, gerakan kecil yang saling mengasihi. Di sini Paus sekali lagi menggunakan istilah kepentingan bersama. Kepausan telah menentukan kepentingan bersama. Hanya mereka yang memiliki hak untuk menentukan kepentingan bersama. Dan kepentingan bersama menyingkirkan pilihan pribadi Anda karena kepentingan bersama menyingkirkan semua hak asasi manusia. Dan hal ini ditegaskan di New York melalui utusan mereka mengeluarkan pernyataan. Kepausan memiliki hak untuk menolak kebebasan memilih atau kebebasan beragama karena keberatan individu terhadap mandat vaksin. Jadi kepausan memiliki hak untuk menyingkirkan kebebasan memilih Anda. Dan inilah yang dikatakan kepausan melalui utusan Sekretariat Keuskupan Agung New York. Dikatakan, Paus Fransiskus telah menjelaskan bahwa secara moral dapat diterima untuk mengambil vaksin apapun. Dan mengatakan bahwa kita memiliki tanggung jawab moral untuk divaksinasi. Kardinal Dolan juga mengatakan hal yang sama. Tidak ada dasar bagi seorang pendeta untuk mengeluarkan pengecualian agama terhadap vaksin. Jadi kepausan, selama 3 tahun terakhir, menegaskan klaim atas wewenang global yang tidak perlu diragukan lagi. Menegaskan haknya untuk menentukan kepentingan bersama bagi seluruh umat manusia. Dan pada dasarnya menegaskan bahwa ketika kepausan telah menentukan kepentingan bersama, semua hak asasi Anda hilang selamanya. Mereka dapat menentukan apa yang baik bagi Anda dan Anda hanya perlu mematuhinya. Itulah yang dilakukan kepausan dalam 3 tahun terakhir. Tanpa merinci lebih jauh, mereka bukan satu-satunya otoritas gereja yang membuat ketentuan itu. Terjadi di komunitas Yahudi, terjadi di komunitas Ortodoks, dan terjadi di banyak Protestan juga. Apa yang kita temukan dalam pandemi? Ketika kita berbicara tentang Protestan, mereka mengambil anggur Babel, doktrin-doktrin Roma. Tetapi doktrin Roma yang nomor 1 adalah hak Roma untuk menentukan kepentingan bersama. Dan hampir semua denominasi Protestan setuju dengan hal itu. Jika Anda menerima bahwa Gereja Katolik memiliki hak untuk menentukan kepentingan bersama, yang menyingkirkan semua hak dan aturan serta hukum lainnya, maka Anda menerima bahwa jika kepausan mengatakan bahwa untuk kepentingan bersama kita beribadah pada hari Minggu, bukan hari Sabat, Anda harus menerima itu juga. Ada implikasi untuk menerima hak kepausan untuk menentukan kebaikan bersama. Kita perlu berpikir melampaui siklus berita sekarang dan berpikir serta menyadari bahwa perkataan memiliki makna. Perkataan memiliki konsekuensi. Keputusan yang terlihat tidak bersalah hari ini dapat memiliki konsekuensi yang sangat mengerikan di kemudian hari. Saya tidak hanya berbicara di sini, hal ini terjadi pada hampir semua denominasi Protestan besar. Dan kelompok-kelompok Ortodoks dan kelompok-kelompok Yahudi. Kita perlu berpikir dengan sangat hati-hati sebelum kita mulai berasumsi dan menggunakan istilah dengan bahasa kita sendiri. Yang berhubungan dengan kepentingan bersama atau kepentingan semua orang, menyingkirkan pilihan seseorang. Jadi, ketika Anda melakukan hal itu, maka pada dasarnya Anda tidak ada bedanya dengan apa yang terjadi di Nazi Jerman. Kepentingan bersama berarti bahwa kita dapat menghancurkan Anda jika kami menginginkannya. Jadi apa yang menjadi kesimpulan kita malam ini? Kebebasan beragama adalah kebebasan manusia yang paling hakiki. Kebebasan ini merupakan sumber dari semua kebebasan lainnya di Amerika Serikat saat ini. Selama reformasi, prinsip dasar kebebasan beragama membebaskan kita dari otoritas yang haus darah, otoriter, diktator dari Persatuan Negara Gereja Roma, dan memberikan kita karunia Protestanisme. Protestanisme telah memberi kita hak-hak asasi manusia dan hak-hak sipil untuk semua orang yang duduk di ruangan ini. Dan untuk semua yang menonton secara online. Tanpa Protestanisme dan kebebasan beragama dari kediktatoran spiritual Roma Katolik,
kita tidak akan pernah memiliki hak asasi manusia hari ini. Karena dogma ekonominya dan ajaran Thomas Aquinas tentang kepemilikan pribadi yang hanya dapat diterima sementara dalam hukum positif. Dan bukan hukum ilahi atau hukum alam, karena ajarannya seperti konsep tentang kepentingan bersama dan tujuan universal dari semua kepentingan. Gereja Katolik secara tegas menentang hak milik pribadi, perdagangan bebas, kepemilikan pribadi atas barang milik sendiri, dan kepemilikan harta. Sebaliknya, dogma Katolik mendukung Marxisme, sosialisme, teologi kebebasan, kesejahteraan negara. Dan pada akhirnya, seperti yang kita lihat dalam Wahyu 13, sebuah bentuk otoriter yang mempertahankan hak atas kepemilikan pribadi. Tetapi semua barang harus dikelola untuk kepentingan bersama sebagaimana ditentukan oleh negara. Karena ajaran politiknya, yaitu ajaran Kristus yang disalah-tafsirkan oleh Petrus dalam Matius 16 dan doktrin tentang dua pedang. Dari Bernardus dari Clairvaux dan penipuan seperti sumbangan Konstantin. Kepausan menegaskan bahkan sampai hari ini bahwa ia memiliki hak atas otoritas tertinggi atas setiap masyarakat di planet bumi. Karena Paus sendiri adalah Tuhan di bumi. Ia memiliki hak untuk mengangkat para penguasa dan menjatuhkan mereka. Daniel berkata di dalam Daniel 2 bahwa Allah memiliki hak untuk mengangkat para penguasa dan menurunkan mereka. Kepausan mengklaim hak untuk mengangkat para penguasa dan menurunkan mereka, serta memerintah seluruh umat manusia dalam ekonomi, politik, sosial, dan agama demi kepentingan bersama sebagaimana ditentukan oleh kepausan. Ayn Rand pada tahun 1967 menulis ini, Gereja Katolik, dia bukan umat Advent. Katanya, Gereja Katolik tidak pernah melepaskan harapan untuk membangun kembali persatuan abad pertengahan antara gereja dan negara. Dengan negara global dan pemerintahan global sebagai tujuan akhirnya. Itu adalah tulisan seorang non-Advent. Jadi sesuai dengan Wahyu 13 ayat 3. Kepausan adalah sebuah institusi global yang sedang memulihkan diri dari luka yang mematikan pada tahun 1798. Sesuai dengan Wahyu 13 ayat 11-18, kepausan sekali lagi akan mendapatkan kekuasaan global melalui persatuannya dengan Protestanisme yang murtad dan Amerika Serikat. Dan itu akan memaksakan sebuah rezim pemaksaan global yang lebih jahat daripada apapun yang pernah ada dalam sejarah manusia. Jadi, mereka yang menerima otoritas kekuasaan antikristus dari Roma Katolik akan menerima tanda binatang itu. Baik di dahi mereka karena mereka mempercayainya atau di tangan mereka karena mereka dipaksa untuk melakukannya. Beberapa orang akan diyakinkan tentang mandat ibadah yang baru dan beberapa orang akan menerimanya karena paksaan dan kehilangan pekerjaan. Seperti yang kita lihat dalam 3 tahun terakhir. Tetapi mereka yang ingin hidup di bawah aturan Allah dan bukan aturan orang Roma, akan menerima meterai Allah, yaitu adanya Roh Kudus di dalam hidup mereka. Dan hal itu dinyatakan melalui hati yang baru yang berkenan melakukan kehendak Allah. Yang berkenan menaati perintah Allah, yang meminta Allah menuliskan perintah-perintahnya dan hukum kasih ke dalam hati kita. Termasuk hukum keempat, dan dengan tegas menolak persatuan global kepausan di akhir zaman dan Amerika Serikat. Dan karena alasan inilah kami menjunjung tinggi kebebasan beragama. Karena selama kebebasan beragama ada, orang dapat memilih Tuhan. Pesan 3 malaikat itu hanya masuk akal dalam konteks kebebasan beragama. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Janganlah menerima tanda binatang itu. Mereka semua menyatakan bahwa semua orang memiliki kebebasan memilih. Oleh karena itu, kita memperjuangkan kebebasan beragama dan kebebasan hati memilih bagi semua orang. Agar semua orang dapat menerima pekabaran terakhir Allah yang penuh kasih. Kebebasan beragama bukan hanya untuk orang-orang Advent. Itu untuk semua orang di planet bumi agar semua orang dapat menerima karunia hidup yang kekal. Beberapa perkataan terakhir Yesus dalam Alkitab. Wahyu pasal 22, dikatakan, Aku, Yesus, yang telah mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah dia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Bukankah itu indah, bahwa pada akhir zaman, tidak peduli apa yang dikatakan pemerintah kepada Anda. Apapun mandat yang akan diperintahkan kepada Anda, apapun yang dikatakan oleh pemerintah, apapun yang dikatakan oleh pemimpinmu. Apapun yang dikatakan dokter Anda, apapun yang mungkin dikatakan oleh atasan Anda kepada Anda. Anda masih memiliki hak untuk menjawab Allah dalam iman dan pertobatan dan menerima karunia hidup yang kekal. Tidak peduli apa yang akan orang lakukan kepada kita. Kita masih memiliki hak itu. Dan oleh karena itu, sebagai umat Advent, kita membela hak itu bagi semua orang. Karena selama orang mempertahankan kebebasan memilih untuk menerima Injil kasih karunia, maka mereka dapat menerimanya sampai pintu kasihan tertutup. Jadi kita membela, berbicara, bekerja, dan mengusahakan untuk kebebasan beragama bagi semua orang. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ketika Daniel menggambarkan mimpi yang Allah berikan kepada Nebukadnezar tentang bangsa-bangsa di bumi. Dari Babel hingga kedatangan Yesus. Ia berkata, engkau melihat, ya Raja, dan lihatlah, ada sebuah patung yang besar, yang sangat cemerlang. Patung itu berdiri di hadapanmu dan penampilannya mengerikan. Saya beri tanda kurung di sana, Anda dapat menerjemahkannya sebagai buruk atau menyeramkan.
Itu adalah gambaran tentang setiap bangsa manusia dari Babel hingga kedatangan Yesus. Tetapi kabar baik dari Daniel. Ketika Daniel meminta malaikat untuk menjelaskan penglihatan lanjutan dari Daniel 7. Daniel ingin tahu tentang binatang yang keempat, yang bergigi besi dan yang menginjak-injak segala bangsa. Yang menumpahkan darah dan sebagainya. Tetapi malaikat, dengan pesan dari Allah, memiliki pandangan lain. Ringkasan yang diberikan malaikat pada penglihatan Daniel 7 adalah sebagai berikut. Adapun binatang-binatang ini, 4 binatang ini menandakan bahwa 4 raja akan muncul dari bumi. Tetapi, dan inilah kabar baiknya, orang-orang kudus dari tempat yang maha tinggi akan menerima kerajaan dan memiliki kerajaan itu sampai selama-lamanya. Dan kalau Anda melewatkannya, selama-lamanya. Mungkin kita menjadi khawatir akan binatang-binatang dunia ini. Tetapi Allah ingin kita tahu bahwa orang-orang kudus Allah akan menerima warisan yang kekal. Itulah yang Allah ingin kita dengar malam ini. Berbahagialah mereka yang bertahan sampai pada kesudahannya. Berbahagialah mereka yang sudah menahan segala penderitaan yang ditimpakan dunia ini kepada mereka, karena mereka akan menerima mahkota kehidupan kekal. Yang dapat dilakukan dunia ini hanyalah mengurung Anda atau mengambil nyawa Anda, tetapi tidak dapat memberikan hidup yang kekal. Jadi kita tidak hidup dalam ketakutan kepada mereka yang mengambil nyawa orang, kita hidup dalam ketakutan akan Dia yang dapat memberikan kita hidup yang kekal. Dan hanya Dia yang memiliki karunia hidup yang kekal. Jadi, pada hari ini Anda boleh memilih kepada siapa Anda akan berbakti. Seperti yang Allah katakan kepada Israel mula-mula, Tuhan tidak menghendaki seorang pun untuk binasa. Berbaliklah dan hiduplah, demikianlah firman Allah kepada umatnya yang dahulu. Dan Allah berfirman kepada kita malam ini, berbaliklah dan hidup. Terimalah dengan iman, kasih karunia yang ditawarkan kepada kita di Kalvari, yang ditawarkan kepada Anda di Kalvari. Tidak peduli apapun yang dikatakan atau diperbuat dunia ini kepada Anda akan menerima karunia hidup yang kekal. Injil adalah kabar yang sungguh-sungguh luar biasa. Dan kami membela kebebasan beragama agar setiap bangsa, suku, bahasa, dan kaum tidak hanya mendengar Injil, tetapi mereka dapat menerimanya dan melakukannya dengan iman. Sehingga di depan lautan kaca, anak-anak Allah akan berkumpul sebanyak-banyaknya. Mari kita menundukkan kepala dan menutupnya dengan doa. Bapa di surga. Kami tahu kami berada dalam perjalanan yang sulit, tetapi Tuhan, saya bersyukur kepadamu karena melalui nubuatan, kami tahu akhir dari cerita ini. Saya bersyukur kepadamu, Bapa. Karena dari ajaran yang tersebar di seluruh dunia. Baik ajaran Islam di Timur Tengah atau ajaran Hindu di India. Ajaran Buddha di Asia Tenggara, ajaran Marxisme di Eropa. Ajaran ateisme dari dunia sekuler saat ini. Saya bersyukur kepadamu, Bapa, bahwa Engkau di dalam Yesus Kristus memiliki jawaban atas semua pertanyaan terdalam segala umat manusia. Saya berdoa, Tuhan, agar melalui pelayanan jemaat ini, baik melalui pelayanan mereka yang menonton secara online, melalui kehidupan kami, melalui kesaksian kami, melalui saling menguatkan iman kami, akan banyak orang datang kepada iman yang menyelamatkan di dalam Yesus Kristus. Bapa, berikanlah kami kasih karunia untuk menerima ketika orang menggunakan kebebasan memilih mereka untuk tidak menerima Injil. Bapa, berikanlah kepada kami ketekunan untuk tidak pernah menyerah dalam doa di hadapan tahta kasih karunia-Mu. Bapa, berikanlah kami kasih karunia untuk menerima orang yang pernah melakukan hal yang sangat kejam dan menolak Kristus. Semoga kami menerima mereka sebagai saudara dan saudari kami. Semoga kami memiliki kasih karunia untuk mengabaikan masa lalu mereka. Semoga kami memiliki iman untuk menatap masa depan mereka. Jadi Bapa, dimanapun kami berada sebagai sebuah jemaat, dimanapun kami berada sebagai pribadi, saya berdoa agar karunia kebebasan beragama yang berharga yang diberikan kepada kami di Taman Eden, akan kami hargai, akan kami bagikan. Itu dapat terpancar melalui kami dan melalui memberitakan kebebasan memilih, banyak jiwa akan dimenangkan bagi kerajaan kekal-Mu. Terima kasih, Bapa, karena telah bekerja melalui kami, terima kasih telah bekerja bagi kami, terima kasih telah bekerja di luar rencana kami. Dan terima kasih, Bapa, bahwa Engkau akan menyelesaikan pekerjaan, baik yang telah Engkau mulai dalam diri kami masing-masing. Terima kasih, Bapa, atas rahmat-Mu. Biarkan kami pulang dengan berkat-Mu, dan kami akan kembali besok Bapa, untuk sebuah pesta rohani. Kiranya malaikat-Mu menyertai kami di perjalanan, kiranya hati dan pikiran kami terbuka untuk menerima kembali Roh-Mu. Dan kiranya dalam semua yang kami katakan dan lakukan, kasih Kristus akan terdengar nyaring dan jelas. Dalam nama Yesus, kami berdoa malam ini, amin.